Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pergi tanpa pamit, tanpa kata pisah, tempatnya di neraka. Ya, saya baca ya salah satu pertanyaan yang sangat menarik di komen ya, bahwa Ustadz, bagaimana kalau seorang istri pergi meninggalkan rumah, balik ke rumah orang tuanya, artinya ke keluarganya sendiri nih, tanpa pamit kepada suami dengan membawa anak-anaknya, dan dia tidak mau ketemu, tidak mau komunikasi, dan tidak memberikan akses ya untuk komunikasi dengan anak, kecuali si laki-laki tadi bersedia menceraikan ya. Nah, artinya pergi tanpa pamit dari rumah ya. Jadi misal suami sedang bekerja, suami sedang ada kebutuhan keluar, bukannya kemudian merawat, menjaga rumah, menjaga anak-anak, maka suaminya seharusnya kan bisa merasa tenang begitu ya. Ini malah yang dilakukan, mengerjai suaminya, pergi dari rumah ya, dengan argumentasi kan tidak kemana-mana, kembalinya ke rumah orang tuanya ya. Jadi memang orang kalau sudah mau bercerai ya, mau berpisah, itu segala macam caralah dilakukan ya. Jadi satu nasihat saya ya, pokoknya sedapat mungkin ketika Anda sudah menikah, ini bagi yang belum menikah nih, kalau mau bangun rumah atau nyari kontrakan, usahakan jangan dekat dengan rumah mertua ya. Kenapa demikian? Karena di dalam begitu banyak hal pertengkaran rumah tangga, memang yang ikut manas-manasi itu bukan orang-orang jauh, tetapi yang paling bersemangat hadir sebagai orang ketiga di dalam perpisahan itu adalah keluarga ya. Bisa jadi mertua, bisa jadi saudara-saudara ipar ya, paman, bule dari pasangan, dan seterusnya tadi. Nah, sehingga memang komunikasi, silaturahmi dengan mereka penting ya, tetapi kedekatan rumah yang teramat sangat dekat itu memang membuka peluang ya bagi kehadiran orang-orang ini tadi untuk membuat situasi rumah tangga yang sebenarnya nyaman, tentram, baik-baik saja, kemudian menjadi bermasalah ya. Apalagi kan ketika salah satu dekat dengan keluarganya, maka apa yang dia rasakan, dia punya banyak pendukung, dia punya banyak teman ya, dan seterusnya tadi, yang membuat dia merasa lebih superior daripada pasangannya. Nah, sekarang bagaimana tuh dengan orang yang pergi dari rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya? Jadi seorang wanita yang melakukan safar ya, perjalanan keluar dari rumahnya tanpa dapat izin, apalagi tanpa didampingi oleh suaminya,
itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, pertanyaannya kan, ini ke rumah orang tuanya, artinya kan juga mahramnya di situ. Ya, iya, itu mahramnya. Tetapi di dalam konteks berumah tangga, tidak boleh begitu. Ya, jadi kalau kata suami tidak boleh keluar rumah apapun yang terjadi, kalau sampai dia keluar, ya, maka setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai perbuatan dosa. Ya, lah ini kan misal ada tugas kuliah, misal penting sekali, minta suami untuk mendampingi, begitu kan? Lah kalau belum menikah bagaimana? Ya kalau belum menikah minta didampingi oleh orang tua, oleh saudara, ya, ketika memang harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk penugasan kuliah, misal begitu. Nah, jadi itu harus diketahui, ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita lagi merajuk, ya, lagi protes lah kepada suaminya dan pengen pulang ke rumah orang tuanya, ya dia harus minta izin dulu, telepon begitu kan. Ya kalau kata suaminya tidak diizinkan, ya tidak boleh, karena itu adalah bagian, ya, dari hak dan kewajiban sepasang anak manusia yang sudah terikat di dalam akad pernikahan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakhillu imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumi wa lailatin laisa ma'aha khurmatu." Tidak halal atau tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah sehari semalam perjalanan dengan tanpa mahram yang menyertainya. Ya. Nah, jadi dalam konteks pemahaman hadis ini, ya, bahwa seorang wanita yang sudah menikah, punya suami dan suaminya sehat walafiat, mau kemanapun juga kakinya melangkah, termasuk mau ke rumah orang tuanya pengen nginep, maka dia harus disertai oleh suaminya. Kecuali kalau suaminya mengizinkan, ya, ya sudah, karena dia tidak sempat, ya, dia telepon kepada bapak mertuanya misal, atau ke saudara ipar laki-lakinya, "Mas, tolong istri saya ditemani karena saya sedang sibuk." Ya, kecuali kalau suaminya sudah memberikan izin. Kalau suaminya belum memberikan izin, maka tempatnya adalah di neraka. Ya, apalagi kalau pamit dari rumahnya itu niatnya untuk berpisah atau untuk bercerai dengan suaminya, ya, maka itu adalah perbuatan yang lebih berdosa lagi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.